Randy Kurniawan, perawat Puskesmas Kedaton Bandar Lampung, melaporkan dugaan penganiayaan yang menimpa dirinya ke Polsek Kedaton Minggu 4 Juli 2021. Dalam laporannya, Randy mengaku dianiaya lantaran tidak mengizinkan tabung oksigen Puskesmas dipinjam oleh beberapa orang yang mendatangi Puskesmas. Oh, ya. Terkait adanya laporan pemukulan yang terjadi di Puskesmas Kedaton, kami sudah menerima laporan tersebut dari Puskesmas. Saat ini kami masih mencari bukti-bukti untuk itu, karena ini cukup. Misalkan kami melakukan penyelidikan secara intensif. Untuk saksi sendiri sudah kita minta keterangan, dari mana saja, Pak? Saksi-saksi sudah beberapa yang sudah kita ambil keterangan, diantaranya suster yang berada di tempat, itu juga korban, sementara sudah kita ambil keterangan. Adanya keterangan bahwa yang melakukan itu kerabat dari oknum pejabat di Provinsi Lampung sendiri, bagaimana? Sampai saat ini dalam proses penyelidikan kita belum ditemukan adanya seperti itu, informasi yang seperti itu yang melibatkan adanya Kerabat. saudara dari pejabat, tidak, belum kita temukan, dan kami juga masih mencari menyelidiki pelaku ini. Hasil dari saksi sendiri, keterangan mereka kronologis seperti apa sampai saat ini? Ya, lintas memang dari hasil laporan yang kita terima dan dari hasil pemeriksaan sementara ini, bahwa kejadian itu kan subuh ya, pagi ya, ini diawalin dari perdebatan di situ, sehingga terjadi cekcok mulut dan terjadilah ributan, ada yang dipukul. Sementara itu mas. Karena dia kesel, dia manggil saya keluar kan. Ibu terus dia nunjukin yang teman satunya, ada yang sana kan. Ini anggota kata dia. Ayo sini katanya, kita keluar katanya. Saya nggak mau keluar kan, karena saya bertahan di situ karena 3 orang. Ini yang badannya agak gede itu, yang ngakunya anggota itu yang maju. Dia langsung busungin dada. Kata, ayo pukul, ayo kata dia. Ya, saya nggak memukul kan. Ada temannya yang pakai kacamata yang mulai menendang. Saya nyela akhirnya. Terus yang teman yang satunya yang pakai jaket mulai mukul, saya mau tambah mundur lagi kan, nggak kena. Akhirnya yang mukul yang satunya yang pakai kacamata itu kena, kan? Saya nangis. Akhirnya karena saya nangis terus, pikirannya melawan. Akhirnya yang itu mukul juga, jadi sampai mundur, hampir jatuh gitu. Tapi karena ada tempat duduk, jadi jatuh di tempat duduk. Karena saya takut tambah, nanti pukul-pukulnya terus takut tertidur kan, tambah jadi saya berdiri lagi, kita dipukul-pukul itu, terus dipukul-pukul sampai mentok itu ada bidangnya pakai tangan dia kan saya agak ngelak ini, cuma tetap kena di sini terus dari situ yang salah satunya itu kan ini bawa ambil kayak batu gitu di dekat situ, mengganjal pintu itu. Cuman karena yang lain jerit-jerit kan, udah stop katanya, dibilangin sama bidan yang lain. Akhirnya baru dipisahnya kan, langsung pergi dari yang dua. Kasus yang menimpa Randy menjadi sorotan publik. Bahkan Wali Kota Eva Dwiana langsung turun mengecek kondisi kesehatan Randy di RSUD Abdul Muluk. Eva berharap peristiwa itu tidak terulang lagi. Ya kalau dilihat dari fisiknya ya trauma. Mudah-mudahan siapa namanya? Randy gak ada apa-apanya. Dan Bunda berharap segala sesuatunya cukup sama Randy saja yang terjadi. Kami pelayanan khusus untuk masyarakat Kota Bandar Lampung ini melakukan dengan maksimal segala sesuatunya untuk warga masyarakat Bandar Lampung. Dan Bunda juga minta tolong kepada semua yang ada di Bandar Lampung. Kalau memang ada situasi yang genting, kita kan ada kecamatan, ada puskesmas, tolong lakukanlah dengan baik. Kita akan melayani dengan baik untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Kalau terjadi pemukulan gini, coba. Untung tidak terjadi apa-apa. Tapi kita dari pemerintah kota, segala sesuatunya akan melanjuti seperti ini. Karena dia ngaku bahwa
salah satu keluarga pejabat. Nah, kita akan lihat. Nah, mudah-mudahan sekali lagi. Namun, Senin 5 Juli 2021, Randy dilaporkan balik ke Polresta Bandar Lampung oleh Awang Helmi Kristianto, warga Tanjung Karang Barat. Usai membuat laporan, Awang membantah dirinya telah mengeroyok Randy. Daerah bundaran gajah yang mana di situ ada ambulan. Saya pikir itu ada oksigen. Saya mau beli, Pak. Saya tanya sama petugasnya, Pak, mohon maaf Pak, saya mau beli oksigen, bisa Pak? Gitu. Ternyata tidak ada. Tapi petugas yang ada di ambulan tersebut merekomendasikan bahwa di Puskesmas Kedaton itu ada, bisa dibeli. Lalu kami ke sana. Begitu kami ke sana, pertama begitu saya ke Puskesmas itu kondisi tempat itu tutup. Di UGD tutup, tidak ada. Sekitar jam berapa, Bang? Kurang lebih jam 2:30-an, jam 3-an ya, Pak ya. Ya. Terus saya ketok, kemudian nggak ada orang. Saya berpikir sih juga nggak ada orang sih di dalam UGD itu. Terus di belakang, saya ke belakang, nggak di belakang juga. Saya mau pulang, saya lihat ada bel, saya pencet bel. Keluarlah yang di belakang itu petugas. Nah, dari buka pintu itu saya lihat perform wajahnya itu kayaknya sepertinya nggak bersahabat, ya kan. Lalu saya sampai, Pak, mohon maaf Pak, mengganggu tidur Bapak. Saya mau beli oksigen karena informasi dari petugas dari ambulan yang ada di Tugu Adipura, Bundaran Gajah itu di sini Pak, gitu. Saya kan posisi masker saya memang pertama kan saya tertutup begini karena saya udah muter-muter, saya jadi ngerasa Panik nih. bukan panik, agak menges, jadi saya turunin gini. Nah, sehingga saya tanya oksigen, apakah ada stok oksigen, saya mau beli karena informasi dari ini, informasi dari petugas di ambulan tuh ada di sini Pak, gitu. Lalu dia jawab dengan nada yang tidak bersahabat kalau saya bilang. Padahal kan petugas pelayanan kesehatan tuh harus, artinya dia melayani dengan sepenuh hati. Di saat saya saya sedang menolong orang tua saya yang sedang kritis, dan yang saya terima pernyataan sikap seperti dengan nada yang tidak menyenangkan. Contoh, pakai maskernya gitu loh. Sehingga saya ngerasa kaget di situ, kok Bapak ini seperti itu. Di situ ada komunikasi yang tidak menyenangkan, yang mana pada prinsipnya terjadi perkelahian, bukan pengeroyokan. Jadi perkelahian itu di situ ada adik saya kemudian sama driver, ya kan. Mereka berdua ini yang melerai. Jadi saya awalnya itu ditendang sama dia, ditendang. Yang mau mulai siapa? Yang mulai sih itu, perawat itu tendang ya, sehingga tendang muka saya tahan, kena begini, kena rahang saya. Ini buktinya ini. Tangan klien kita di sini. Buktinya ini. Iya, tadinya ini bengkak Pak, tadinya ini bengkak. Saya rendam air dingin nih, agak kempes. Namun ya masih sakit ini Pak, tangan saya. Terus karena saya ditendang kan, saya balas pukul. Saya pukul Pak, karena saya ditendang Pak. Saya pukul. Nah, setelah saya pukul, dia balas mukul lagi muka saya sini. Gitu yang terjadi. Setelah dia mukul muka saya, dia berupaya mengambil batu besar Pak, mau menimpa saya gitu loh. Perawat itu. Nah, di situ adik dan driver saya ini dipisah Pak, ditahan gitu loh, dipegang. Nah, yang saya lihat di video itu pada saat si petugas mau ngambil batu itu Pak, mau nimpa saya. Jadi artinya Bapak dan petugas itu yang melakukan keributan itu Bapak dan petugas? Iya, perkelahian Pak, tidak ada pengeroyokan Pak. Kemudian apa yang dikatakan saya ngerampas informasi dari media, tabung oksigen. Sementara bagaimana saya harus ngerampas, itu tabungnya tidak ada. Jadi itu semua pernyataan itu tidak benar. Pak, untuk adanya pencatutan nama pejabat seperti apa Pak? Izin Bang, kalau kata korban kan versi korban kan abang mengklaim salah satu pejabat. Jadi begini Pak, terkait nggak, saya sampaikan begini. Pertama saya sampaikan saya tidak kenal Ibu Rehana. Jadi saya sampaikan supaya terjadi dia itu tolong sih layani kami dengan baik. Saya sampaikan Ibu Rehana itu kan kepala dinas provinsi, yang mana beliau sudah sampaikan yang terkait mengenai tabung gas untuk puskesmas, mengenai keputusan Kementerian Kesehatan bahwa di puskesmas itu ada tabung. Nah ini kok seperti ini.
Tapi ternyata ya dia hiraukan dengan apa yang saya sampaikan itu tadi. Dengan mengenai Bu Rehana saya tidak kenal. Muhammad Arif, radarlampung.co.id melaporkan. Udah.